Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, qadarullah, jam 4:04 lampu mati. Saya pikir lampu rumah ya. Ternyata CRT mati. Jadi saya berangkat ke DH. Mati juga. Emergency lamp setiga-tiganya mati juga. Saya punya emergency lamp ada 3, tapi 3-tiganya enggak terawat ya, jadi mati juga. Tiba-tiba HP juga mati. Aduh, ikut-ikutan. Ya ini namanya ujian buat kita ya. Apa bisa apa tidak menghadapi seperti ini. Saya sudah mempersiapkan sejak 3 hari yang lalu. Jadi sudah buat makalahnya. Nanti kalau perlu nanti terakhir di share ya. Tema utamanya adalah kedudukan anak menurut Al-Quran. Sangat banyak memang dalam Al-Quran tentang kedudukan, tentang pendidikan anak, tentang pengurusan anak, hak dan kewajibannya, dan segala macam. Tapi saya akan mengambil hanya 6 ayat saja. Dan nanti lebih ditemakan ke yang terakhir. Bagaimana bahwa salah satu dari kedudukan anak itu adalah nikmat dari Allah. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7. Kita mulai dari yang pertama. Kita ambil surat Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Bagian yang pertama, anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak semua orang mendapatkan amanat ini. Sekali lagi, tidak semua orang mendapatkan amanat seperti ini. Orang yang kaya, yang berpangkat, mungkin yang alim, kalau Allah tidak memberikan amanat anak kepadanya, maka dia tidak akan punya anak. Allah tidak akan punya anak. Allah tidak akan memberikan anak. Jadi pilihan. Jadi buat bapak ibu yang punya anak, berbahagialah. Bapak ibu sudah diamanati Allah atau dipercaya Allah untuk mempunyai anak. Karena itu jangan dikhianati. Saya teringat ada yang seorang artis cantik, kaya raya, terkenal se-Indonesia, malah luar negeri mungkin ya. Pasti Anda tahu semua nih. Karena ini favoritnya Ibu Wawat. Artis tersebut inisialnya S. Ujungnya I. Nyanyi maju mundur, maju mundur. Jadi siapa? Syahrini. Udah nikah beberapa tahun tapi belum punya anak. Katanya berusaha honeymoon kemana-mana. Biar ada senang gitu. Tapi sampai unggahan terakhir dia mengeluh belum punya anak juga. Dia tidak tahu, mudah-mudahan malam ini, pagi ini mendengarkan ceramah saya ya. Bahwa
Yang nggak bisa kalau Allah belum memberikan amanat kepadanya. Nah, jadi buat saudara-saudara yang sudah punya anak itu amanat, jaga baik-baik. Yang belum, ya berharap kepada Allah mendapatkan amanat juga. Yang kedua, anak itu adalah bisa menjadi ujian buat kita, bahkan fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, sebagai fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Anak itu lucu-lucuna. Kalau dia sedikit nakal, ya lucu aja. Kalau dia jadi soleh, apalagi. Dan orang tua itu sangat membanggakan kepada anaknya. Banyak orang tua yang menyebutkan, anak saya mah alhamdulillah, baru berusia 5 tahun juga udah pinter joget, udah pinter jaipongan. Wah, manggung 17 Agustusan tiap RT. Di Nuhajat udah sering di saudara-saudaranya. Padahal baru 5 tahun, jaipongannya udah bagus. Tapi ketika saya tanya, hari ngajinnya duit kemana, Bu? Oh ya belum aja, Pak, masih kecil. Nanti kalau 7 tahun, 8 tahun baru ngaji katanya. Lah, kalau belajar tari bisa, kalau ngaji kenapa nggak bisa gitu? Jadi dibalik ya. Belajar ngaji itu sangat gampang, dan kepada anak kecil itu, bahkan kalau kita lihat di televisi, usia 5-6 tahun sudah hafal Al-Quran itu. Tapi karena orang tuanya mungkin tidak berminat, maka tidak bisa. Kadang-kadang juga anak bisa jadi fitnah, jadi cobaan juga. Hanya 3 anak teh. Sedikit 3 mah. Tapi 3-tiganya jadi jeger di Cicahem, jeger di Kebun Kelapa, jadi jeger di Dago, terminal. 3 jadi. Saya melihat tadi malam kalau nggak salah, bagaimana ada orang tua bapaknya dengan anaknya ngabegal itu. Ya Allah. Tidak, anaknya taat kepada orang tua rupanya. Tapi ada juga yang punya anak 11, 12, semuanya jadi sarjana. 12-12-nya sarjana. Minimal sarjana muda. Dan saya bisa menunjukkan ya, bahwa banyak orang atau keluarga yang punya anak belasan seperti itu, anaknya maju semua. Bahkan yang baru kita lagi viral nih, anak teman saya, temannya Bu Neni, itu punya anak 9. 9-9-nya itu hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran. Bahkan sekarang yang salah satunya itu baru pulang dari Saudi. Di sana dia bisa menghafalkan sekian ribu hadis, sekian belas buku-buku. Bukan main itu ya. Itu Ibu Wiwi ya. Anak 9, tapi 9-9-nya hafiz Quran. Kabita itu. Karena seperti itu pengen punya anak lagi. Pengen punya anak yang hafiz gitu. Nah, bagi anak ibu-ibu yang punya anak kecil, silakan tuh belajar tentang hafiz. Nah, kemudian yang ketiga, dalam surat At-Taghabun. At-Taghabun ayat 14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takbirullah fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surat At-Taghabun, anak itu sebagai musuh malah. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Aduwwan lakum. Tong borok kita katanya, yang biasa. Anak Nabi juga jadi musuh. Anak Indah Minu tidak taat kepada orang tuanya. Dan dia tidak Islam. Bahkan tenggelam. Itu anak Nabi itu. Bagaimana kurang baiknya Nabi itu mengajak. Bahkan ketika dia sedang kokojayan, sedang berenang-renang. Diajak naik perahu. Dia nggak mau. Dia bilang, saya tidak mau naik perahu. Yasimuna minal ma. Saya tidak akan menghindar dari air dan akan pergi ke gunung yang paling tinggi. Dan ketika dia nyampe ke gunung yang paling tinggi pun, gunungnya kelelep juga. Ya matilah dia. Dan ketika Nabi Nuh mau menolong, turun malaikat Jibril. Tidak usah ditolong karena dia sekarang menjadi musuh kamu. Dia bukan lagi anak kamu secara ideologi ya. Ini hati-hati kalau seperti ini. Naudzubillah min dzalik ya. Yang keempat, anak itu juga, nah ini yang senangnya buat kita. Sebagai permata hati. Qurrata ayun. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, permata hati, qurrata ayun. Saya mohon izin, lampunya menyala nih. Sebentar ya. Hah? Pak? Ya, alhamdulillah sudah menyala kembali listriknya. Semoga bisa lebih optimum. Ya ini lagi disiapkan laptopnya. Mohon, tapi saya lanjut dulu ya biar Ibu saja yang menyiapkan. Ya Pak. Al-Furqan tadi Pak. Ya tadi sedang membahas yang ayat yang keempat ya. Al-Furqan ayat 74. Bahwa yang paling baik buat kita anak itu ada sebagai permata hati. Karena itu doa ini selalu kita panjatkan hampir setiap ini. Hampir setiap ba'da sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang keempat, ayat yang keempat ya. Ayat yang kelima, lihat surat Al-Kahfi ayat 46. Surat Al-Kahfi ayat 46. Ini bagus buat kita juga, buat punya anak, yang punya anak. Sebagai investasi akhirat. Sebagai investasi akhirat. Al-mal wal banun zinatul hayatad dunya
wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amana. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amalan yang kekal dan anak-anak yang soleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Saudara, kenapa investasi? Karena inilah yang akan mendoakan kita ketika kita telah wafat, telah meninggal dunia. Dan itu kata Nabi, hanya 3 macam saja yang mengiringi kita. Salah satunya adalah waladun solehun yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Bayangkan mungkin jutaan tahun kita di alam barzah, nanti di akhirat, dan kemudian ada anak yang mendoakan kita, anak kecil, anak besar, Rabbana hablana min ini agak gangguan sedikit. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus itu anak kecil baca dan kita juga membaca. Maka itu nyampe. Dan kenapa dia bisa berdoa itu? Karena kita mengajarkan kepada anak-anak doa untuk orang tuanya. Mengajarkan kepada anak-anak doa untuk orang tuanya. Dan tentu saja kalau anak tersebut maju, menjadi dai, menjadi ilmuwan, kemudian dia mengamalkan ilmunya, buat dia ilmunya dapat tentu pahalanya dan orang tuanya juga dapat. Kenapa? Karena anak itu bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi habib, menjadi kiai karena didikan dari orang tuanya. Jadi dapat ya. Nah itu investasi yang besar. Jadi bukan hanya duit atau harta ya. Nah yang terakhir ini sekarang yang akan kita dalami. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat inilah yang akan kita bahas agak dalam ya. Ini dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat ke-6. Cerita tentang Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun dan diselamatkan sehingga dia bisa menyeberangi lautan. Di antara umat Nabi Musa itu ada yang kurang bersyukur. Ada yang menggerutu, kurang makan, kurang minum, capek segala macam. Dia lupa bahwa yang menyelamatkan dia dari kejaran Firaun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat ini. Bersyukurlah kamu karena nanti akan tambah syukurnya itu. Jangan sampai kufur karena kan disiksa kata Allah. Dan saudara sekalian, di tengah cobaan yang dihadapi setiap orang, akan selalu ada hal yang patut untuk disyukuri. Tapi kenyataannya justru banyak dari manusia yang merasa kesulitan. Kesulitan bersyukur. Mama potong. Tidak ada sih. Iya,
Punten Pak, tadi termute Iya, Bapak nggak ada. di ini Pak, di unmute dulu. Ya, Nah, Mama Pak. jadi sekali lagi, sakit sedikit kita mengeluh. Kurang uang sedikit mengeluh. Pekerjaan banyak mengeluh. Nggak punya pekerjaan mengeluh juga. Jadi dalam bahasa Sunda itu luhlah. Orang yang luhlah, orang tukang mengeluh itu akan tambah-tambah nanti kesusahannya. Karena semua dianggapnya tidak nyaman nih. Makan nggak nyaman, hidup nggak nyaman. Luhlah aja. Jadi hati-hati kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah sakit umpamanya. Boleh jadi itu adalah bagian untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang tidak terasa. Makanya syukuri aja. Ingat Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah nabi yang mempunyai penyakit yang belum pernah ada sebelumnya katanya. Dalam sejarah. Dan tidak akan ada lagi penyakitnya seperti itu setelah Nabi Ayub. Wallahualam. Begitu dahsyat loh. Menjijikan. Sehingga dia diasingkan oleh anak istrinya dan juga oleh masyarakat. Ujungnya dia pergi ke sebuah gua, tinggal di sana. Dan Allah mah tidak susah untuk menjadikan dia sembuh kembali. Sehingga dalam waktunya bisa sembuh. Nah, sekarang udah ada ya. Alhamdulillah, saya sudah bisa melihat tadi ini ya. Ini ya. Punten Pak, laptopnya masih di mute Pak. Belum Nah, di udah ada unmute sekarang. Nah, Oke, baik. Kita akan ke sini nih ya, ke tafsir surat Ibrahim ayat 7. Dalam tafsir Al-Azhar, Pak Hamka menjelaskan bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ayat 7 ini berkenaan dengan kisah Nabi Musa pada ayat sebelumnya, yaitu tentang penyelamatan dia ketika dikejar-kejar Fir'aun, laknatullah. Tapi ketika selamat, dia lupa untuk mensyukuri. Ketika selamat, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga banyak yang luhlah saja ya. Ini wajah saya belum kelihatan ya. jelas Pak? Belum Pak. Sebentar. Hah? Kemana nih masuknya? Ma, tolonglah. Tapi suaranya kan masih jelas ya Pak Fadil? Jelas. Nanti di on cam. Ya. Dalam paham K begitu
Lanjutnya adalah kamarnya. Ini. Nah, alhamdulillah. Mana gambar saya ada ya? Ada, Pak? Ya, rada gelap-gelap juga. Ini sekali lagi kemarin kita ujian juga Pak Fadil ya. Setelah subuhnya. Qadarullah. Sekarang diuji lagi nih kesabaran kita. Baik, saya ulang kembali. Dalam tafsir Al-Azhar, pahamkah sudah bilang seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa ayat 7 surat Ibrahim itu masih berkenaan dengan ayat ke-6 dan sebelumnya tentang kisah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Nabi Musa dan kaumnya selamat, tapi ketika selamat dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Maka ditegurlah. Kalau Qori Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa mana syukur itu ialah menampakkan, dan ini berlawanan dengan kata kufur yang berarti menutupi. Jadi kafir itu orang yang tertutup. Kafir itu orang yang tertutup dari apa? Dari tauhidullah. Dari keterangan Allah. Dari yang tidak menerima ayat-ayat Allah. Dari yang tidak beriman kepada Allah. Makanya ada kata-kata kafir. Naib sekali di kita, ada orang yang menganjurkan kita tidak boleh ngomong kafir kepada non-Islam. Sebaiknya sebut aja non-Islam katanya. Berarti orang itu sudah tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran. Tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran, dia bisa murtad. Itu bisa murtad. Dia sendiri bisa kafir. Karena jelas-jelas dalam ayat Al-Quran bahkan dijadikan judul surat Al-Kafirun. Allah aja menjadikan judul surat Al-Kafirun. Kenapa kita tidak boleh menyebut kafir kepada orang yang non-Islam? Araneh bisa. Sehingga pada hakikatnya syukur ialah menampakkan nikmat dengan menggunakannya sesuai atau sebaik mungkin. Sesuai dengan pemberian, sesuai dengan yang dikenakan pemberi. Gini Pak, saya ngasih peci kepada Kang Fadil. Oleh Kang Fadil, pecinya dipakai di kepala. Ya, itu namanya syukuran. Nah sekarang saya belum ngasih karena Pak Fadilnya belum pakai peci. Nanti dikasih sama Bu Neni ya. Nah kalau saya memakai memberi peci oleh Kang Fadil dipakai di kaki, itu orang yang kufur nikmat, tidak syukuran. Sebab peci mah di kepala dipakainya. Demikian pula ketika saya memberi sepatu, sepatu itu dipakai di kaki, bukan di kepala atau bukan disimpan. Jadi ketika Anda diberi sesuatu, saya diberi sajadah oleh DPU, saya pakai untuk setiap salat. Jadi ketika sholat ada bacaan DPU dalu hikam. Jadi ingat, jadi itu husuknya. Itu tanda syukuran, tanda terima kasih ya, tanda terima kasih. Lebih lanjut, Quraish Shihab memaparkan bahwa munculnya sikap kufur itu seperti rasa tidak puas
hanya akan menyisakan perasaan tersiksa bagi jiwanya. Sikap ini akan sia-sia belaka karena sama sekali tidak berpengaruh pada kebesaran dan kekayaan Allah. Mungkin dia berpendapat bahwa walaupun dia tidak bersyukur, Allah tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa memang. Cuman kita tidak tahu diri. Allah mah biasa aja walaupun kita tidak bersyukur. Bahkan kalau kita tidak memuji Allah pun, Allah mah tetap maha besar. Tidak bersyukur Allah maha kaya. Tapi yaitu orang yang tidak tahu diri kalau gitu ya. Orang yang tidak tahu diri. Sama seperti tadi. Saya ngasih peci atau ngasih kerudung tapi nggak dipakai. Orang yang tidak tahu diri itu namanya ya. Hati-hati. Sulaiman Al-Buzaraimi menukil pendapat Qasim Al-Abadi menyatakan bahwa seorang hamba memanfaatkan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang bersamaan maka disebut syukur. Nah, jadi orang yang syukur kata Qasim Al-Abadi orang yang memanfaatkan semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan alam semesta dengan baik, menjaga alam semesta dengan baik, itulah orang yang bersyukur. Jadi kalau ada orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, itu orang yang kufur tuh. Orang yang kufur, berlawanan dari syukur. Tapi pasti kalau Anda ngomong kafir kepada orang yang membuang sampah bukan pada tempatnya, pasti bakal gelut itu. Bakal rame. Padahal orang yang itu memang orang yang tidak mau bersyukur karena membuang sampah sembarangan. Demikian pula orang yang merusak diri. Merusak diri itu juga tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati. Merokok itu adalah merusak diri. Yo, ada yang tukang rokok. Ada nggak di sini? Merokok itu merusak diri. Orang yang tidak bersyukur. Udah sehat-sehat diberi Allah. Udah baik-baik paru-paru kita diberi Allah. Ayo dirusak ya. Pakai ngerokok. Udah badan itu bagus, halus, ayo ditato ya. Karena itu tato itu juga haram hukumnya, tidak boleh. Hati-hati itu ya. Sepertinya kita biasa-biasa saja, tapi itu sebenarnya tidak biasa. Selanjutnya, secara singkat, syukur dimaknai sebagai pujian bagi yang telah memberikan kebaikan. Karena telah memberikan suatu kebaikan. Baik dalam bentuk material maupun non-material. Itulah dalam bahasa Indonesia ada kata-kata terima kasih. Dan ini diajarkan kepada anak-anak kita sejak anak itu bayi. Kecil. Ketika anak kita usia 3 tahun diberi permen, ayo adek, bilang apa adek? Makasih bu, makasih tante, makasih kak. Itu. Ada 2 kata yang harus kita ajarkan kepada anak kecil dan itu tidak boleh lupa. Sayangnya kata-kata itu dipakai orang yang tidak beragama Islam, seperti di Jepang. 2 kata itu adalah terima kasih dan tolong. Itu kata-kata pergaulan. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada seseorang, kepada tukang sapu maunya, gayanya bukan sapukan, nggak begitu. Tolong sapukan. Tolong itu lampu dimatikan. Tolong ambilkan piring. Tolong itu. Dan setelah itu sampaikan terima kasih. Dan ketika orang yang mendengar terima kasih sama-sama gitu. Nah, bahasa gaul orang-orang Oslo, syukron. Ya di Jawa iya kak ya.
Bagus itu kata-kata itu. Secara istilah, syukur menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seseorang, dan ekspresi rasa syukur bisa diungkapkan satu melalui lisan dan juga melalui hati yang kedua. Melalui lisan berupa pujian dan mengucapkan dengan sadar terima kasihnya. Hatur nuhun dikintun comro niraos comro ta. Ku abdi di imam seep sadaya. Itu orang yang memberi comro akan senang banget itu. Akan senang banget. Tadi Kang Padil diberi sepatu. Nuhun sepatuna cekap pisan abdi nomor 40 ya. Upami aya deui nomor 41 eta merada sedeg. Eta mah hayang deui kitu ya. Nuhun dianggo tah sereg-sereg oge. Tapi engke mah nomor 41 nya da ageng sampeanana. Atuh dipangmelikeun deui ku ini teh. Nomor 41. Jadi boga duanya. Kalau melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Nuhun ya Allah. Tadi mah subuh parawek pareum. Udah gelisah aja saya. Ngidupin HP nggak jalan. Laptop apalagi. Ya, tapi kemudian qadarullah juga lampu jalan dan kita bisa berjumpa dalam webinar ini ya. Alhamdulillah. Dan yang ketiga melalui anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita ini gunakan sesuai dengan pemberinya. Saudara, tangan ini jangan digunakan untuk yang maksiat-maksiat. Kaki ini jangan digunakan buat yang maksiat-maksiat. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Al-yawma nahtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan dan kaki kita itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tangan kamu itu dipakai apa aja? Pakai korupsi, pakai nyolong. Itu kaki dipakai apa? Jalan-jalan aja. Tapi kalau orang yang soleh-soleha, tangan itu yang bersaksi Allah. Tangan ini alhamdulillah dipakai wudhu, dipakai takbir, dipakai sedekah. Kaki ini juga dipakai untuk ke masjid, dipakai untuk pergi ke majelis taklim. Mereka bersaksi kepada Allah. Mulut kita akan tertutup. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Tutup mulutnya. Tapi kaki dan tangan itu yang akan menjadi saksi. Nah, itu adalah bagian dari terima kasih kita ya. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Dalam pengertian yang lain, syukur dapat dipahami sebagai pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah. Ya, jadi pujian dan nikmat Allah itu sampaikanlah melalui lisan, melalui hati, dan melalui perbuatan. Syukur nikmat, lawannya adalah kufur nikmat. Sekali lagi saya ngomong kufur nikmat, tidak ada orang yang kafir artinya. Syukur merupakan akhlak yang mulia, yang timbul karena kerelaan dan keridhaan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir tadi. Jadi itu nggak guru tuh. Waduh, jadi mereka berangan ya gara-gara parum listrik ya. Yang repot apakah saya tidak repot? Repot ya, dari Dagu Barat lari ke Darul Hikam. Darul Hikam mati juga ya. Ya balik lagi saya daripada di Darul Hikam poek ya. Nggak ada siapa-siapa. Balik lagi. Sampai di sini yang pakai HP aja. Ya bersyukur gitu. Bisa berjumpa dengan saudara-saudara.
Kemudian ada hikmah dari orang sufi, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Tuh. Dan barang siapa yang mensyukurinya, berarti dia telah mengikat nikmat tersebut dengan talinya. Itu orang dalam kitab Al-Hikam ya, kalau biasa di Darul Hikam pada minggu pertama ya, membahas surat, kitab Al-Hikam atau ilah itu. Itu rangkaian kata-kata mutiara yang sangat-sangat indah dan dalam ya. Ini salah satunya. Lanjut. Ini sudah tadi saya sampaikan di awal. Kita lewat. Nah, ini aja hikmah dari rasa syukur. Ar-Razi dalam Mafatihul Gaib menyampaikan bahwa kandungan ayat ke-7 surat Ibrahim itu ada 3. Pertama, hakikat syukur itu adalah merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat yang Maha Pemberi. Yang kedua, janji Allah untuk menambah kenikmatan bagi yang merasa bersyukur. Dan tentu saja orang yang semakin bersyukur akan semakin dinaikkan derajatnya. Salah satunya adalah Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna secara fisik, sempurna secara psikis. Dan tentu saja saudara sekalian, jangan bandingkan kita dengan binatang, karena tidak sebanding. Manusia dengan manusia sama-sama mulia, walaupun manusia yang mungkin ada yang difabel, manusia ada yang, kalau ada manusia yang difabel, banyak buta, itu bukan tidak sempurna. Itulah bagian dari keagungan Allah, bahwa Allah bisa membuat manusia melihat, bisa juga melihat manusia tidak melihat gitu. Allah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna dari makhluk lain, membekalinya manusia dengan indera, dilengkapi dengan akal, bagian yang tidak diberikan Allah kepada makhluk yang lainnya. Bayangin, kalau kambing, sapi, kalau ayam mempunyai akal, waduh, gimana dia bisa menjadi santapan kita ya? Untungnya itu Allah hanya diberikan kepada manusia ya. Jadi kalau ada simpanse atau orang utan itu pintar, itu jangan mengucapkan bahwa ada juga Pak monyet pintar. Ada monyet yang bisa nari, ada monyet yang bisa naik motor, mau motoran ya. Itu dalam topeng monyet itu ya. Itu bukan kepintaran, tapi kebiasaan, keterampilan ya, yang dilatih oleh pelatihnya. Coba aja itu monyet yang di topeng monyet itu, motornya ini diganti dengan motor beneran, dia mau bisa tuh. Dia mah hanya bisa mau motoran saja. Dalam Al-Quran, lihat nih dan surat Al-Nahl. Wallahu akhrajakum min butunihum min buti ummahat la ta'lamuna syai'a wa jalalakum sam wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah mengolahkan kamu dari perutmu ibumu dilahirkan ya,
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Bayangkan kalau bayi-bayi itu sudah tahu segala macam. Waduh, sekedar mau naik keluar, cicing dia jero. Nggak mau keluar dia, mungkin akan ada di dalam aja. Di dalam kan enak, nggak usah kerja, nggak usah hanya tidur, tapi dapat makan, dapat bernapas. Begitu keluar dia jadi riweuh gitu ya. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian Allah wa ja'ala lakum sam'a wal absar. Lalu Allah memberikan dia pendengaran. Yang kedua penglihatan. Kemudian al-afidah, yang ketiga hati nurani. Sekarang Allah memberikan 3 alat indera kepada kita. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ketika kita dilahirkan. Ingat-ingat ketika Anda lahir. Indera mana yang pertama dipakai? Indera mana yang pertama dipakai? Bapak Adil ingat enggak? Kalau ingat enggak, Pak. Tapi diazanin sih, Pak. Yang pertama dipakai itu adalah pendengaran. Coba lihat. Bayi yang baru lahir, ketika bidan mendekati, matanya itu nggak melihat. Tapi dia mendengar. Itulah Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengatur setiap bayi yang lahir, beri dia kalimat-kalimat thayyibah. Boleh dengan azan, boleh dengan qomat atau dengan zikir. Karena pendengaran pertama yang akan berfungsi. Ketika bayi lahir, kita ucapkan la ilaha illallah atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan namanya. Jadi kata-kata at-thayyibah, kalimat thayyibah yang pertama didengar. Setan itu nyinggir ya. Jangan sampai bayi begitu lahir dinyanyiin lagu dangdut. Wah, repot tuh. Ya. Nabi telah menganjurkan kepada kita, makanya kalau istri melahirkan itu suami ada di sampingnya ya untuk mengadani itu. Dan bayi itu mendengar, dan bayi itu akan tahu siapa ibunya, bukan dari penglihatan tapi dari pendengaran. Dek, mama datang nih, dengar dia. Itu penelitian dokter juga seperti itu. Ya. Kemudian baru penglihatan ketika beberapa bulan. Ya melihat kanan kiri walaupun belum ngerti, baru kemudian hati nurani. Ya hati nurani itu akan menyeluruh ya. Ketika anak pipis dibiarkan, nggak enak kan? Nangis. Nah, ketika masih dibiarkan, 2-3 menit nangis lagi dia. 25 menit dibiarkan juga ngejerit ya. Oh, tarik gitu ya. Karena kenapa nih nggak diganti popoknya? Jangan sampai bayi kita nangis keras-keras itu marah sebenarnya. Kenapa ini popok nggak diganti ya? Atau pampers nggak diganti padahal udah lama sih. Itu keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada anak-anak ya. Terakhir Kamadil. Jadi itulah bagian dari mensyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga surat Al-Mulk ayat 3. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali yang bersyukur ya. Sedikit sekali. Ini panjang. Kesimpulannya adalah kita gunakan kemampuan mendengar
dan melihat pada hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Melihat yang harus kita lihat, bacaan Quran, gerak-gerak sholat, mendengar yang harus kita dengar, bacaan Quran dan suara tasbih, tahmid, dan seterusnya. Ini tadi sikap yang ketiga ya, tentang kufur nikmat. Oke, tadi udah ini syukur tidak hanya dalam ucapan, tapi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, terakhir, ya, sebelum nanti kita ada tanya jawab ya, Kang Badil. Tahapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, mengucapkan hamdalah dan bersedekah setelah tahu bahwa istrinya dinyatakan hamil. Jadi ketika istrinya hamil, ucapkan hamdalah. Nah, di Sunda, di orang Indonesia, kemudian ada yang tidak dalam ajaran Islam. Padahal dalam ajaran Islamnya adalah sedekah. Tapi kita ada 4 bulanan, 7 bulanan, gitu ya. Itu sebenarnya sedekah, ya. Intinya bukan 4 bulanannya, 7 bulanan. Dan menyampaikan rasa syukur, gitu ya. Begitu lahir, laksanakan akikah. Jangan lupa laki-laki 2 kalau menyembelih kambing, perempuan 1. Dan memberi nama yang baik. Coba tuh orang tuanya, Fadil namanya hebat sekali. Namanya Fadil, utama sekali itu ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang hebat ya, utama. Berbelas kasih kepada anak ya. Mendoakan dari kecil. Terus saja dan memberikan pendidikan yang terbaik ini. Memberikan pendidikan yang terbaik. Buat bekal dia di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu udah 1 jam ya. Silakan barangkali ada pertanyaan. Atau ini sampai jam berapa sih? Jam 7 ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Insyaallah. Karena tadi sudah ini ada sedikit, kita lanjutkan sampai jam 7 ya. Masih ada waktu bagi yang ingin bertanya setengah jam. Dipersilakan Bapak Ibu. Yang ingin boleh di kolom chat atau mungkin nanti bisa raise hand buat bertanya langsung. Terkait kedudukan anak dan juga mensyukurinya. Tadi juga sudah dibahas ayat-ayat yang membahas tentang anak. Ya. Bertanya, Pak Fadil. Halo, Prof. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa perjuangannya ya. Ternyata ya kajian online juga ya ada perjuangannya, kirain. Yeah. Sama kemarin juga, bahkan kemarin sampai terakhir. Tadi yang terakhir ya, ini berkaitan dengan bagi nikmat ya, Prof. Ya. Dan tadi menarik paparan yang terakhir. Jadi ajaran atau kita disunahkan ketika mengetahui kita mendapatkan anugerah ya anak, kita bersedekah ya, Prof. Jaja. Nah dan nggak tahu ya ini diikuti atau tidak ya, karena yang muncul di masyarakat tadi ada itu ya, ada 4 bulanan gitu ya, Prof. Jaja ya. 7 bulan ya. 7 bulanan. Nah, kalau 4 bulanan mungkin yang tadi sedekah 7 bulanan juga mungkin ya dalam rangka itu mungkin ya. Dalam rangka sedekahannya. Nah, ini kalau berkaitan dengan adat suka banyak campur gitu ya, Prof. Jaja ya. Ya. Sehingga kalau kan jadi banyak tuh ada istilahnya apa namanya? Kalau dalam bahasa Sunda teh apa ya istilahnya teh di asumsi, bukan asumsi, jadi macam-macam lah, jadi begitu banyak tata caranya gitu ya.
Nah, jadi bagaimana ya Pak Jaja? Karena ini bukan dalam tadi ketika kita dianugerahi anak saja, tapi dalam banyak hal. Pertanyaannya bagaimana ya kita melihat ini mana yang Islam, mana yang enggak, kira-kira yang ininya saja yang diambil, yang ininya tidak harus. Begitu. Karena ini banyak dalam kelahiran, dalam pernikahan, Dan kematian. juga ya banyak. Nah ini Ya. atau ini kan gitu ya. Kalau ini mah Prof. Jaja mah semurni-murninya akidah, cenah gitu ya. Semurni-murni. Jadi kita berupaya mana sih kalau yang memang itu. Walaupun adat itu ada juga yang manfaatnya gitu ya. Kadang ini tak bermanfaat dan ini ada manfaat, jadi kita tuh menjustifikasi begitu. Gimana Pak Jaja khususnya yang berkaitan dengan masalah anak ini? Atur Ya. Termasuk waktu kematian ya. Kemarin saya sama teman-teman menyelenggarakan acara, ada acara pengabdian kepada masyarakat. Ada 4 orang teman-teman dokter semua. Ya bicara tentang tahlil ya. Itu gimana tentang tahlil? Wah, ramai itu ya. Palah intinya kita makanya bersedekah aja telah intinya. Nah, kenapa tuh dibungkusnya dengan kalimat tahlil segala macam? Ya sedekah aja. Wah, terus ramai ya. Termasuk sekarang nih. Dulu ketika kecil, ketika ada ibu-ibu hamil 7 bulanan, maka ada acara 7 bulanan. Baru 5-10 tahun terakhir ada acara 4 bulanan. Setelah ada ustadz, ada para ulama, para kiai menyebutkan bahwa ketika bayi usia 4 bulan dalam kandungan, itu ditentukan takdirnya, ditentukan rezekinya, ditentukan dia akan menjadi apa, dia akan sakit apa tidak, akan matinya kapan, di mana. Itu pada usia kandungan 4 bulan. Nah, pada saat itulah kemudian dibaca, dipahaminya. Maka harusnya kita harus banyak sedekah, banyak acara-acara. Jadi acara 4 bulanan gitu ya. Padahal tadi disebutkan ketika bayi mengandung, bahkan bukan mengandung, ketika akan berbuat suami istri, itu sudah mulai dengan doa. Ketika dia masuk bulan pertama dengan doa, dengan sedekah. Hiasi bayi-bayi kita dengan bacaan Quran. Hiasi calon-calon bayi kita dengan sholat, dengan tarawih, dengan sholat-sholat sunnah maupun wajib. Ya, yang ada adalah pesta-pestanya malah, pesta-pestanya, pesta 4 bulanan, pesta 7 bulanan. Aduh. Jadi ini juga ya, yang lucu, memang ada sunnah ketika bayi lahir itu nanti setelah 7 hari kan ada akikah, dicukur rambutnya. Itu nggak usah sendiri, udah bisa orang nyukur budak teh. Minta mereka tukang cukur ta, dia hanapun kai, pang nyukurkan gitu. Bayar 50.000. Ayo yang dikeliling ke seorang sekwi sarambut, terus dikuring ke di selawatan. Atau lila budak teh disyukur teh. 5 menit jadi 15 menit. Kasihan itu anak itu ya, disiksa ya. Padahal kan tukang cukur itu paling 5 menit beres itu cukur tukang cukur. Serius ya. Mungkin kurang dari 5 menit karena dia sudah ahli. Nah kayak gitu ya, kita kayak gitu. Itu sudah akan taat kepada syariah ya dengan disyukur. Kemudian juga ada pesta-pestanya, memang harus ada akikah dengan menyembelih kambing 2 ekor laki-laki, 1 ekor buat perempuan. Kalau sudah ada hajat lain. Nah sekarang mah hebat tuh. Sudah ada jasa akikah. Ya kita pesan aja 1 paket 20.000 ya. Jadi kambing 2. Jadi udah 100 orang dibagikan. Bagus tuh, praktis ya. Praktis banget ya. Praktis dan orang juga menikmati. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, ini adalah harus ada edukasi buat para
keluarga kecil, keluarga muda, ada pendidikan, ya, bagaimana mereka dijelaskan apa itu hamil dan bagaimana menghadapinya dan seterusnya, ya. Jangan lupa juga ketika hamil itu sikap suami atau sikap bapaknya itu harus benar-benar mendukung kehamilan istrinya. Jangan sampai jadi murung, jadi sedih. Itu akan berakibat juga kepada anak-anaknya nanti. Saya kira itu, maaf, mau habis baterainya nih. Ya, Pak. Oke. Bagaimana, Prof? Apakah sudah terjawab? Mungkin Ya, terima kasih Pak Jaja, Prof. Jaja. Ini ada juga pertanyaan di chat juga ya. siap. Nanti setelah Pak Jaja kembali akan dibacakan. Sedang. Lanjut. Oh ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dibacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, ketika orang tua diberi ujian dengan anak yang menjadi ujian atau menjadi musuh tadi, padahal orang tua sudah mendidik anaknya dengan pendidikan agama yang baik, tapi anaknya mungkin belum mendapat hidayah. Apakah nanti orang tua juga ikut berdosa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana tips mendidik anak agar anak dapat tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Hatur nuhun. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan bagus sekali itu ya. Pertanyaan bagus sekali. Banyak orang tua yang merasa jadi putus asa ya. Dan budak tidak diajar baung tuh, tidak diajar nakal, disuruh ngaji, disuruh sholat, dari segala macam. Tapi teman menggaul lah budak teh. Itu benar. Itulah bagian dari nomor berapa tadi bahwa mempunyai anak itu adalah ujian kan? Ujian kesabaran kita. Bagaimana kita harus menghadapi itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa karena menurut pendapat saya, tetap berdoa dan berusaha. Orang tua tugasnya adalah berusaha semaksimal mungkin. Nah, apabila sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa setekar kebek, tapi anaknya kemudian menjadi kurang yang bisa diharapkan, yaitu adalah kita harus terima barangkali itulah takdir dari Allah. Kita diuji juga. Saya katakan, bagaimana usaha Nabi Nuh untuk mengajak anaknya Kan'an, mengajak beriman, istrinya diajak beriman juga tidak. Padahal dia seorang nabi, kurang apa? Ya. Saat-saat terakhir diajak juga naik kapal, juga dia tidak mau. Kurang apa itu? Ya sudah, itu bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendidikan anak pastilah mempunyai cara masing-masing nih. Pertama mungkin jangan lupa dari makanan kita ya. Jangan sampai ketika anak sedang hamil itu ya, bapaknya ya gini, ini aja ya, kita lempeng aja. Jadi kalau ibu sebulan dapat jatah dari bapak itu 5 juta untuk belanja ya sebulan. Tiba-tiba bulan itu suami ngasih 10 juta. Wah, atuh bukan main, gembira. Lain gitu, kuda mau tanyakan. Bapak di mana itu 5 juta teh? Namput jadi 2 kali lipat gitu. Nah, tanyakan nang di mana? Terus tiba-tiba bisa pegawai kecil tapi bisa beli mobil yang mewah. Bisa jalan-jalan kemana-mana, jalan mewah. Nah, tanya ke di mana ta duitnya, gajinya nggak sakit itu. Apalagi kalau pegawai negeri ya. Pegawai negeri. Saya suka malu ya. Tapi Bunda ini sudah merasakan. Pangkat yang paling tinggi itu udah profesor di akademik itu. Tapi tahukah Anda bahwa jabatan itu tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang sangat besar? Enggak juga. Biasa-biasa aja. Saya bahkan
salut kepada guru dan kepala sekolah di Darul Hikam. Gajinya itu udah cukup, lumayan. Kepala sekolah itu udah melampaui golongan 4D ya, gajinya itu. Melampaui itu. Maka tanyakan kepala sekolah di Darul Hikam ya. Jadi tidak berbanding lurus. Tapi tentu saja yang terbaik adalah kan tadi ini syakartum teh disyukuri. Itu yang pertama, berikan makanan yang terbaik buat anak. Karena itu akan menjadi darah daging buat anak ya. Ketika dia dikandung, ketika dia dalam keadaan dia hamil itu. Yang kedua, sudah dikenalkan anak dalam kandungan bayi itu dengan bacaan-bacaan Quran. Kalau Anda malas membaca Quran, setel wae nama HP, deketkan karena betul karena perut ibunya. Sok, ade dengerin yang ngaji nih. Sama ditepuk-tepuk perutnya, ngaji gitu ya. Dia senang itu. Katanya kalau ibu-ibu yang pernah hamil, kalau ada anaknya senang itu suka nendang-nendang itu senang. Ya ada reaksi gitu ya, ada reaksi. Kemudian setelah makan yang bagus adalah dengan pendidikan, terutama pendidikan agama. Mulailah tadi ajarkan terima kasih dan mohon tolong. Ajaran yang pertama buat anak adalah baca Quran dan sholat. Jangan lupa sholat mulai diajarkan pada usia 7 tahun. Kalau pada usia 11 tahun belum juga dia mengerjakan sholat dengan kesadaran sendiri, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan dengan kayu ya. Jadi yang terbaik pukulan dengan nasihat ya. Jadi itu bagian dari pendidikan anak-anak dan seterusnya. Karena tiap keluarga mempunyai cara masing-masing untuk mendidik anaknya sesuai dengan keluarganya. Baik. Saya kira itu udah mulai berkurang nih audiennya. Kelamaan mungkin. Terakhir Masih ada Kang Badil? Assalamualaikum Prof. Izin. Ada Prof terakhir ini. Ya. Assalamualaikum Prof. Izin. Sampai kapan kewajiban orang tua untuk mendidik anak dan mengingatkan dalam beribadah, terutama sholat? Enggak ada sampainya. Seumur umur enggak ada sampainya. Sampai dewasa, sampai tua pun tetap aja. Walaupun anak kita sudah tua, sudah punya anak lagi. Ya kemarin kumpul-kumpul ya, beberapa lebaran. Tidak ada kalau cucu saya, udah pada sholat. Udah, Abah. Ayah ibunya udah pada sholat. Udah. Nah, itu kan pendidikan juga. Padahal itu anaknya ke sebuah budak ya. Jadi tidak hanya ke cucu saya, anaknya juga bapaknya diingatkan untuk sholat. Nggak ada batasan. Bahkan ketika orang tua anaknya sudah jadi sama-sama tua, ya saling mengingatkan di situ. Watawasau bil haq, watawasau bisabr di situ. Ya. Pendidikan ibu kepada anak itu bukan main ya, bukan main. Itu mungkin yang akan menjadi jariah buat ibunya di akhirat nanti. Gitu ya Pak Badil. Hatur nuhun Pak Prof. Ya, Prof. Iya, jawabannya nggak ada sampainya ya. Nggak ada sampainya. Memutuskan. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sudah sangat banyak ya yang sudah kita dapatkan terkait penjelasan kedudukan anak dalam Al-Quran sebagai qurratu ayun, sebagai amanah, sebagai ujian, sebagai investasi, dan juga dan lain. Semoga kita bisa mensyukuri sebaik-baiknya bagi yang sudah diberikan amanah tersebut, dan mungkin bagi yang belum, harapannya tetap berdoa dan bersabar. Semoga nanti Allah yang maha mengetahui kapan waktu yang tepat diberikan titipan tersebut. Ada tambahan dikit Pak Badil. Pak Badil, lupa ada tambahan. Siap. Kalau ada orang ya ditakdirkan tidak punya anak, itu tidak usah kecewa. Dia bisa mengangkat anak, ya, mengangkat anak asuh, ya, anak asuh. Jadi silakan. Ada beberapa saudara
Jadi bukan jadi anak kandung, jadi anak asuh, ya. Anak yatim, kita biayai pendidikannya, biayai makan minumnya. Silakan itu. Jadi tidak hanya anak biologis kita, tapi mengasuh anak yatim, anak miskin itu adalah bagian dari amal yang dapat mendatangkan jariah buat kita semua. Ya, dulu Pak tadi dibahas ya. Itu aja. Ya. Dan ya terima kasih Mas. Dan itu juga nanti termasuk dalam doa anak yang soleh ya, anak-anak Ya. yang ya kalau soleh. Oke. Ya, alhamdulillah. Mari kita cukupkan dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang belum bisa mengikuti, bisa nanti ada recordnya. Buat yang sudah mengikuti, jangan lupa mengisi presensi. Ya, kita istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan hari yang berkah, semoga bisa mendapat banyak manfaat. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun pasadayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hatur nuhun pasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya lip ya. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.